Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan. Kali ini saya tidak menangkap ada keberanian Anies untuk melawan pernyataan Jokowi semacam itu. Justru menurut saya malah terkesan panik dan anti klimaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam acara pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Jakarta pada hari Senin 29 Mei yang lalu, Presiden Jokowi secara blak-blakan dan tegas menyatakan sikapnya untuk cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun Presiden Jokowi menyebut cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif, masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang. Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional. Memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial, penting sekali. Harus tepat dan benar. Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional. Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Kalau urusan siapa capres-cawapres itu urusan partai politik. Saya tidak bisa intervensi. Bisa itu calonnya 2, 3, 4, itu urusan parpol. Kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, seperti dikutip Kompas.tv 30 Mei 2023. Nah, tampaknya pernyataan Presiden Jokowi semacam itu telah menimbulkan banyak spekulasi liar yang terus berkembang dan digoreng terus-menerus menjadi isu politik bahwa upaya penjegalan terhadap bakal capres yang memosisikan dirinya sebagai antitesis Jokowi itu benar adanya. Bahkan Anies Baswedan sendiri, bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan, yang selama ini identik dengan ikon antitesis Jokowi, mengaku sempat khawatir dengan banyaknya harapan dan aspirasi para pendukungnya. Sejak malam hingga siang hari, selesai Presiden Jokowi menyatakan sikap politiknya untuk cawe-cawe dalam urusan Pilpres. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair. Calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama.
Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Jadi kami semua setelah berdiskusi, kami berharap, kami optimis, dan soliditas ini akan terus kita jaga untuk perjalanan ke depannya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau kita cermati dengan saksama pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan, tidak ada hal yang baru. Dia hanya curhat tentang banyaknya ungkapan, aspirasi, dan kekhawatiran tentang adanya upaya penjegalan, kriminalisasi, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg dan parpol mendapat perlakuan tidak fair, kecurangan, akibat pernyataan Presiden Jokowi yang tidak akan netral dan cawe-cawe. Meski demikian, Anies dengan ekspresi wajah yang tampak seperti orang yang sedang panik, tetap berharap dan optimis bahwa kekhawatiran itu tidak benar. Pemilu 2024 diharapkan Anies Baswedan tetap berlangsung seperti semula, jujur dan adil, sekaligus mengajak masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi sebagai bagian untuk memastikan bahwa masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Anies berharap koalisi perubahan tetap solid dengan mengusung tema kemiskinan, ketimpangan, keadilan, kesetaraan, kesempatan lapangan kerja, dan sebagainya. Selain itu, Anies juga berharap Pilpres menjadi tempat kontestasi gagasan, rekam jejak, dan program. Ya, jujur saja sebenarnya saya berharap Anies menampilkan sosoknya yang kuat dan bernyali besar sebagai sosok antitesis Jokowi. Misalnya dengan menyatakan sebagai seorang kepala negara, presiden tidak boleh cawe-cawe. Seorang presiden harus mengayomi semuanya, sebagaimana yang kerap ia gelurakan lewat narasi yang sengaja diracik untuk menyerang Presiden Jokowi di depan para pendukungnya dan relawannya. Kali ini saya tidak menangkap ada keberanian Anies untuk melawan pernyataan Jokowi semacam itu. Justru menurut saya malah terkesan panik dan anti klimaks. Tapi sudahlah. Bisa jadi memang Anies sedang berupaya untuk menenangkan diri dan tirakat agar bisa menemukan jurus-jurus baru yang bisa digunakan untuk menyerang balik Presiden Jokowi. Dalam penafsiran awam saya, ketegasan sikap Presiden Jokowi untuk ikut cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024 melalui pernyataan, ini saya ulang kembali, tolong dipahami ini demi kepentingan nasional. Memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial, penting sekali, harus tepat dan benar. Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional. Pernyataan semacam ini menurut saya sesungguhnya merupakan tamparan yang sangat keras buat sosok bakal capres
yang dianggap tidak memiliki kemauan politik untuk melanjutkan pola pembangunan berkelanjutan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Dalam konteks ini, koalisi perubahan untuk persatuan yang dibangun oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat yang mengusung Anies Baswedan nyata-nyata telah memosisikan diri secara diametral dan berseberangan, berhadap-hadapan, lewat tagline besarnya perubahan. Meskipun sejauh ini gagasan perubahan yang digelurakan selama ini masih kabur dan tidak jelas. Gagasan yang diusung hanya itu-itu saja, terkait soal kemiskinan, ketimpangan, keadilan, kesetaraan, kesempatan lapangan kerja, adu gagasan, rekam jejak, dan program. Gaya politik Presiden Jokowi agaknya memang unik. Ia tidak seperti presiden-presiden sebelumnya yang dalam tanda kutip kalau orang Jawa bilang tinggal gelanggang colong pelayu, yang tidak memiliki komitmen moral dan kebangsaan tentang nasib masa depan bangsa dan negeri ini setelah lengser dari istana. Jokowi melalui ketegasan sikapnya itu telah melahirkan tradisi politik baru yang menginginkan presiden berikutnya tetap menjalankan strategi pembangunan berkelanjutan agar cetak biru Indonesia menjadi negara besar dan maju, di mana Indonesia menjadi negara besar dengan urutan kekuatan ekonomi keempat atau kelima pada saat Indonesia berusia 1 abad, Indonesia emas 2045. Presiden mana yang rela legasi atau warisan yang telah dirintis dan dibangun selama 2 periode kepemimpinannya dengan susah payah itu akhirnya harus porak-poranda jika sampai jatuh di tangan orang yang salah. Presiden Jokowi dengan berbagai risiko yang harus dihadapinya telah berhasil membubarkan ormas radikal HTI dan FPI yang dinilai sebagai ormas yang bisa berpotensi merusak keutuhan NKRI. Kemudian juga memberangus mafia, merebut Freeport hingga Blok Rokan, melawan WTO, World Trade Organization, demi menaikkan posisi tawar Indonesia di mata dunia internasional, juga membangun jalan tol darat, tol laut, dan udara, membangun peradaban baru yang lebih merata dan berkeadilan dengan membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN yang baru saja logonya diluncurkan, pohon hayat. Semua kerja keras Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya semata-mata diabdikan dan dipersembahkan buat seluruh rakyat, bangsa, dan negara. Itulah yang saya tafsirkan kenapa akhirnya Jokowi harus membangun tradisi politik yang baru yang secara belak-belakan akan cawe-cawe dalam urusan pilpres yang dipastikan sesuai dengan koridor undang-undang dan tidak merusak demokrasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.